Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di program yang menghadirkan wanita menginspirasi di Lampung, Smart Woman. Nah Tribuners, Smart Woman hari ini saya sudah menghadirkan owner dari Kantin Mie Aga, Mbak Yosi Andriani. Halo Mbak. Hai. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, lagi di mana Mbak? Aku lagi di kantin Mie Aga, lagi jualan. Oh lagi jalan. Iya, makasih ya Mbak ya, padahal kita belum pernah ketemu loh. Main ya besok-besok ke kantin, aku traktir. Oh iya, pas buka puasa agaknya Mbak. Boleh, boleh. Iya, Mbak boleh tahu nggak Mbak kantin Mie Aga ini ada di mana Mbak? Di Jalan Kenanga nomor 1 Rawa Laut. Jadi aku satu lokasi sama semangkuk bakso atau rantang mami. Kita satu deret. Itu ancar-ancarnya di mana Mbak? Lewat mana gitu? Jadi lewat lampu merah Jalan Sudirman, lampu merah SMP 4. Nah, kan kalau ke atas ke kanan kita ke SMP 4 tuh, kita belok kiri. Jadi masuk ke Jalan Cokroaminoto dulu. Terus saja nanti ada Masjid Robiatul Aziz kan di perempatan. Nah, maju lagi sedikit, sebelah kanan ada Jalan Kenanga. Udah, terus tengok ke kanan dah berderet dah Kantin Mie Aga dan kawan-kawan. Iya, oh ya deket lah di situ mah. Iya. Iya, strategis lah itu. Masih dia lewatin angkot itu mah. Strategis kok, nggak jauh-jauh banget. Iya, saya juga sering main kok ke daerah situ. Saya sukanya ke itu Mbak, ke apa? Kafe, ada kafe di sana, Cafe The Rose. Oh ya, nah dari The Rose tuh maju lagi. Maju lagi nggak jauh. Sedikit lagi. Iya. Nah Mbak, boleh tahu nggak Mbak, itu kantin Mbak itu sudah ada dari tahun berapa Mbak? Tahun sebenarnya sih pertama aku buka gerobakan itu, aku bukanya lontong kikil dulu ya. Lontong kikil sama leker. Jadi itu aku bikin 2 gerobak itu dari tahun yang lalu sih, sudah setahun lebih lah, dari tahun 2020. Terus pertamanya konsepnya lontong kikil dulu, cuman makin kesini aku pikir kayaknya sayang ya kalau hanya jualan lontong kikil nggak ada varian yang lain, makanya terus akhirnya kita pindah ke sini di Kenanga. Aku bikin konsepnya kantin, jadi selain lontong kikil ada mie kocok, ada pisang goreng madu, ada minuman juga, ada kopinya tapi kopi susu ya, ada kopi susu, terus ada bubur ketan spesial gitulah Mbak, jadi dibikin banyak varian kan, jadi orang banyak pilihan. Oh itu sebelumnya di mana Mbak? Sebelum di Kenanga di mana? Jadi pertama kali aku buka lontong kikil itu di Antasari. Di deket Martabak King. Terus aku pindah dari Antasari, aku pindah. Jadi aku tuh udah 3 kali pindah tempat sama Kenanga, ini yang ketiga. Terus akhirnya aku pindah ke deket SMP 4. Di lampu merah SMP 4 seberang sama Camar. Nah, di situ aku udah agak lama sih, di situ udah berapa bulan. Terus cuman di situ kurang nyamannya kalau hujan panas kan, pakai tenda gitu kan dia. Terus akhirnya aku pindah ke sini. Jadi di sini tempatnya lebih nyaman lah Mbak, gitu. Cari tempat yang nyaman kan, makanya konsepnya aku ubah jadi kantin. Oh ya, waktu di Antasari itu bulan apa? Masih tahun 2020 ya Mbak? 2020 awal Maret. Oh, 2020 Maret awal. Oh, pas awal COVID ya, buka ya? Ya, iya. Jadi pas mau COVID, tapi nggak kepikiran loh kalau COVID tuh bakal nyampe ke sini, kita tuh bakal begini tuh nggak kepikiran sama sekali. Jadi aku sharing sama suami, aku pikir, Bu ya ayo kita buka ini aja, kita buka makanan gini-gini. Oh ya udah, oke, udah. Terus pertamanya jualan juga nggak ngoyo ya, maksudnya kita kenalin dulu lontong kikil tuh gimana, apa peminatnya gimana gitu sih. Terus tahu-tahu dihantam COVID, jadi dari yang mau heboh jadi melempes. Iya. Oh itu berapa bulan Mbak di Antasari? Di Antasari itu sekitar
empat bulanan gitu deh. 4 bulan tuh 4 cuman jual bulan. lontong kikil aja ya? Iya, lontong kikil. Terus habis itu Terus dari aku tapi Antasari udah jualan leker. Tapi lekernya udah di SMP 4. Jadi aku bagi 2 tempatnya. Yang lontong kikil aku taruh di Antasari, yang leker memang udah di SMP 4. Oh, jadi di SMP 4 juga awal 2000 Maret 2020 itu juga di SMP 4. Iya, benar. Oh, jadi di Maret 2020 itu Mbak buka di 2 tempat, di SMP 4 sama di Iya. Antasari. Ya, benar. Jadi Antasari itu jualan leker, di situ kok misah-misah gitu Mbak? Kenapa nggak jadi satu aja? Karena nggak tahu ya, pokoknya yang satu maunya, karena gini, kalau yang leker itu kan jajanan anak-anak, aku pikir pasarnya seperti anak-anak sekolahan kan. Nah di dekat SMP 4 itu kan ada SMP 1, terus kalau SMA 2 mau ke arah sana juga deket, YP Unila gitu-gitulah Mbak. Jadi kan tengah kota lah ya dengan anak-anak sekolahan. Kalau Tongkil ngedeketin sama suami di Antasari. Di sana kan banyak kantor-kantor tuh, banyak leasing, banyak ada bank gitu kan. Jadi aku pikir bagi 2 lah pasarnya, satu di sana, satu di sini. Tapi akhirnya di sana berapa bulan aja aku jadiin satu juga sih di SMP 4. Iya. Nah terus itu setelah Antasari ditutup itu Mbak langsung pindah kemana? Langsung nyatu di SMP 4 apa gimana? Iya, aku langsung nyatu ke SMP 4, langsung pindah ke SMP 4. Oh, jadi sebelum mau tutup memang udah punya planning ya untuk di SMP 4 gitu. Oh, jadi akhirnya di SMP 4 juga dijual lontong kikil gitu ya? Ya, fokus sama lontong kikil sama leker. Nah, berapa bulan tuh akhirnya ditutup tuh di SMP 4 itu? SMP 4 aku lumayan lama sih Mbak. SMP 4 itu sekitar sekarang aja udah sekitar 8 bulanan mungkin ya Mbak ya. 7 atau 8 bulan gitu aku. Setelah itu ditutup permanen, pindah ke Jalan Kenanga. Iya benar. Setelah aku tutup di sana, semuanya jadi leker, Tongkil, aku pindahin ke Jalan Kenanga, semua jadi satu dengan kantin. Jadi di Kenanga sekarang jualan macam-macam ya, seperti yang Mbak sebutkan tadi itu ya? Ya, banyak macamnya. Jadi orang banyak pilihan ya. Iya. Nah, nama kantin mie Aga dan Sai Leker itu baru di Kenanga ini ya Mbak ya? Enggak, kalau kantin mie Aga iya. Kalau Leker Sai enggak, dari awal aku udah buka namanya Leker Sai. Sai Leker apa Leker Sai? Itu pas di SMP 4 Leker Sai. Iya, Leker Sai itu di SMP 4 udah aku buka dari awal itu, di setahun yang lalu. Oh iya, jadi dari awal di SMP 4 itu namanya sudah Leker Sai. Kalau pas gerobak itu namanya apa Mbak? Gimana Mbak? Kalau pas yang gerobak itu namanya apa? Oh, yang waktu gerobakan Tongkil. Gerobakannya Tongkil. Lontong kikil. Iya. Jadi Tongkil, lontong kikil. Iya. Mbak, kenapa sih Mbak kok Mbak milih bisnis kuliner Mbak? Kenapa nggak bisnis fashion yang lagi banyak orang suka saat itu apa gimana gitu? Kalau gini, aku tuh dari 2016 itu aku udah mulai jualan. Tapi aku jualan salad buah, terus aku pernah catering makan siang ke kawan-kawan aku pada kerja di bank kan, aku yang masakin, aku cateringin mereka gitu. Terus setelah itu aku sempat jualan baju-baju gitu, sempat sih Mbak jualan gitu, cuman ya masih apa sih maju mundur gitu, dan akhirnya setelah dicoba semua sepertinya tuh lebih enak di kuliner deh. Duitnya cepat muternya. Terus kalau stok kan, kalau fashion kan baju-baju gitu stok aku mesti sell kalau misalnya nggak laku. Nah tapi kan kalau kuliner nggak. Kalau misalnya nggak laku bisa disedekahin atau ya banyak lah dibagi ke tetangga, ke kawan ya kan. Gitu. Kalau baju tuh kan maksudnya cuman fokus sama itu aja ya, kalau fashion ya sama itu aja barangnya kan, kalau makanan kan enggak. Gitu. Iya. Nah Mbak, itu kan tadi kan waktu itu kan Mbak cerita ya, Mbak kan nggak pernah tahu akhirnya COVID bisa nyampe di Lampung. Padahal ketika itu Mbak baru aja mulai usaha ya Mbak ya, baru banget kan? Iya benar. Iya.
Jadi mungkin Mbak mungkin cuman berapa hari sebelum pandemi itu ya udah buka itu mungkin ya kayak gitu ya? Ya benar. Aku tuh buka, oh kalau leker aku buka dari Januari sebenarnya. Oh, leker Januari. Kalau lontong kikil yang memang jarak-jarak seminggu atau 10 hari lah sama COVID, Mbak. Nah, itu gimana Mbak? Apa yang saat itu tuh Mbak lakukan? Mbak baru aja mulai usaha. Itu leker kan juga termasuk masih baru gitu, baru 3 bulan gitu Iya, ya. benar. Baru 3 Tapi sudah bulan. dihantam pandemi. Itu apa yang Mbak lakukan waktu itu? Jadi waktu leker 3 bulan pertama itu omsetnya alhamdulillah lah banget pokoknya ya. Begitu ketemu Maret April, aduh drop banget yang leker. Yang tongkil aku itu mulai promo tongkil tuh pokoknya sekitar dengan COVID itu 10 hari ya Mbak ya. Jadi omsetnya itu ya kayak mana ya, yang melempas ya naik turun. Tapi ya udah jalanin aja karena memang udah Bismillah, ngobrol sama suami, sharing sama suami, udah Bismillah, coba ya udah kita jalanin aja bareng-bareng dengan COVID gimana. Jualannya ya tetap naik turun sih Mbak, tetap naik turun omsetnya. Iya. Nah saat itu tuh strategi apa Mbak yang Mbak lakuin itu? Apa Mbak menjual makanan Mbak online atau gimana gitu supaya kan awal-awal COVID kan orang lagi takut-takutnya keluar rumah itu ya. Ya benar. Itu gimana saat itu Mbak mengakalinya? Benar. Selain dengan gerobak, kan aku kan memang jualannya kan buka gerobakan ya Mbak, tapi aku tetap jualan online. Terus strateginya aku endorse kanan kiri biasanya. Itu endorse. Kalau menurut aku endorse itu ini banget, penting banget, ngaruh banget dengan jualan kita. Karena pasar aku kan kalau kayak lontong kikil itu ibu-ibu ya, anak-anak kan jarang ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pasar aku ya, alhamdulillah masih sih Mbak ketemu, masih ada aja gitu. Walaupun orang takut ya ini itu, tapi enggak. Alhamdulillahnya kalau promo aku endorse berjalan dengan baik sih. Oh gitu. Jadi saat itu Mbak endorse, terus Mbak juga ngadain promo waktu itu ya? Iya benar, aku promo. Tapi aku sempat tutup Mbak waktu bulan puasa karena kan bener-bener sepi ya. Itu pas bulan puasa kan COVID lagi hot-hotnya itu ya. Nah itu, aku sempat tutup. Tongkilnya aku sempat tutup sekitar 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih, tongkil sama leker aku tutup semua. Terus tapi setelah lagi. Setelah Lebaran itu baru Bismillah buka lagi. Iya. Terus saat itu Mbak juga jualan online Mbak waktu itu ya, di online juga ya waktu itu ya? Iya benar. Aku jualan online. Aku jualan di Instagram. Modalnya di Instagram, jualannya dengan WA sih. Iya, jadi waktu itu segala cara Mbak lakuin gimana cara ini kejual gitu ya, karena kan datangnya tiba-tiba itu COVID itu ya. Pokoknya Mbak. Iya. Nah, Mbak kalau makanan-makanan Mbak jual itu Mbak masak sendiri atau gimana? Aku masak sendiri. Semuanya bikinan kita sendiri. Resep pribadi apa ya, gimana? Resep mamaku. Kalau yang tongkil resep mamaku, kalau yang mie kocok sama sih. Kalau yang lainnya aku bikin sendiri ya, kayak bubur gitu-gitu. Iya. Nah, Mbak, apa sih Mbak unggulnya? Kan lontong kikil itu kan banyak yang jual ya, leker juga banyak banget. Unggulnya makanan Mbak itu unggulnya leker sama itu Mbak apa itu? Kalau leker aku, dia variannya banyak. Dan aku jamin dia tipis, crunchy. Terus variannya itu, leker aku gini, adonannya itu premium. Bahan-bahannya premium. Dan toppingnya pun premium. Aku nggak pakai yang selai-selai yang kiloan gitu, aku nggak pakai. Kan kalau yang pakai kiloan tuh bikin seret ya tenggorokan. Terus kalau lontong kikil, yang jualan lontong banyak Mbak, tapi setahu aku kalau lontong kikil belum ada di Lampung gitu. Jadi lontong kikil aku benar-benar murni kikil kaki sapi ya, kikil tunjang, bukan kikil yang kita kulit itu ya, untuk tumis-tumis itu bukan. Aku benar-benar pure kikil kaki sapi gitu punya aku.
Aku Jadi harganya ya lumayan. iya, aku pernah makan kikil tuh di mana ya? Mesti bukan di Lampung ya. Iya. Cobain dong lontong pakai kikil. Jadi pakai kuah santan gitu dia Mbak. Enak. Mm, iya. Nah, waktu itu kan Mbak kan sempat nutup itu ya, pas katanya pas puasa itu bener-bener sepi itu ya waktu itu ya. Gimana Mbak? Mbak, gimana Mbak? Waktu itu kan Mbak kan sempat sempat nutup tuh pas puasa. Itu Benar. bener-bener sepi ya Mbak ya. Sepi banget, sepi parah itu. Sepi banget. Aku Heeh. cuman buka waktu awal puasa itu 3 hari lah Mbak, 3 harian. Tiga Mm-mm. harian terus drop banget, drop parah. Akhirnya ya udahlah, kayaknya aku libur dulu gitu. Nggak terlalu ngoyo apalagi pas COVID dan aku juga takut. Maksudnya takut yang belanja ada COVID atau enggak ya. Dia jadi was-was. Takut juga orang pasti mikir jualan kita pakai gerobak. Dia nih kayak gimana, COVID enggak gitu kan. Jadi udahlah, lebih baik tutup aja dulu. Mbak itu nutup itu karena mau mengatur strategi baru, apa mau istirahat dulu atau gimana gitu? Uh, Mengatur strategi baru sih, benar Heeh. itu. Jadi aku pas tutup itu, aku ini apa namanya uh, cari lokasi, terus aku mikir harus gimana lagi ya, harus gimana biar orang-orang tuh tahu ya dengan ini, dengan lontong kikil aku, dengan leker aku, gimana lagi gitu. Terus pikirin harga juga kan, waktu itu kan harga mulai pada naik. Ya pokoknya dipikirin dulu lah, diulang lagi mateng-mateng. Akhirnya udah itu kita cari lokasi lagi di SMP 4, terus kita pikirin lagi semuanya ya, makanya akhirnya baru kita buka lagi gitu. Pas buka lagi itu dengan lokasi masih di sama ya? Enggak, udah di SMP 4. Oh, udah dipindah di SMP 4 semua. Iya, udah SMP Heeh. 4 semua. Iya, itu kenapa Mbak akhirnya kalau ditutup di Antasari itu, apa memang waktu itu Antasari sepi banget waktu itu? Ya benar, kan itu apa namanya waktu di Antasari itu sepi. Enggak sih sebenarnya tuh enggak sepi banget, langganan tuh udah dapat di Antasari. Udah lumayan banget lah langganan di Antasari itu. Cuman kayaknya opeknya nggak ketemu ya kalau dibagi dua. Jadi maksud aku kalau dijadiin satu, jadi nggak warawiri lomba, nggak satu Antasari, nggak satu ke SMP 4. Jadi kalau dari SMP 4 SMP 4 semua. Tadinya mau mikir apa leker yang pindah ke Antasari atau tongkil yang pindah ke Antasari, cuman kita pikir ya udahlah, yang tongkil aja pindah ke SMP 4 karena letaknya lebih strategis menurut kita gitu. Oh, jadi ini maaf itu Mbak menghemat gitu ya Mbak ya? Betul sekali ya. Mana kan COVID ya, ya kan? Menghemat dari biaya sewa, itu kan nyewa ya Mbak tempat kayak gitu ya? Iya benar semuanya sewa. Jadi menghemat sewa, menghemat segala ya, bener, pintar itu Iya, strategi itu Mbak. mungkin ya Mbak, kalau misalnya nggak COVID, nggak kehantam pandemi gini, mungkin tetap kali ya berjalan dengan baik menurut aku sih. Karena kan anak-anak sekolah, orang kerja, semuanya kan pasti normal. Iya. Nah, waktu Mbak buka lagi tuh kan ada leker, ada tongkil juga Mbak ya? Di SMP 4 itu. Iya. Itu gimana Mbak? Waktu Mbak baru mulai buka lagi tuh Mbak masih tetap berjualan online, masih tetap endorse apa gimana gitu? Tetap jualan online, aku tetap promonya. Terus kalau endorse selalu, itu nggak lepas. Aku sebulan sekali atau seminggu sekali gitu aku selalu ada endorse. Kan pasarnya beda-beda ya Mbak. Misalnya aku endorse leker itu ke anak-anak muda ya, maksudnya lebih ke anak-anak muda. Jadi biar pada tahu kan, oh itu jajannya di situ, jajannya di situ. Kalau yang tongkil aku biasanya pasarnya ke ibu-ibu sih, ke ibu-ibu, ke mbak-mbak. Iya. Kalau itu. Nah terus akhirnya pindah ke Jalan Kenanga. Itu bulan apa Mbak? Awal 2021 kah? Kenanga baru Mbak, ini belum sebulan. Ini udah mau sebulan, baru mau sebulan. Baru mau sebulan. Nah Mbak itu pindah-pindah kayak gitu, cara yang ngasih tahu customer Mbak itu gimana gitu?
Nah, Oh, itu dia Mbak. Jadi waktu di Antasari kan aku udah lumayan ada banyak langganan. Nah, langganan aku tuh kehilangan. Jadi mereka itu ternyata kan namanya bapak-bapak banget, bapak-bapak ibu-ibu gitu. Mereka nggak main Instagram kan, jadi kan nggak tahu ya kok pindah. Terus mereka, tapi akhirnya mereka juga nemuin sih yang di SMP 4. Ya ampun, akhirnya ketemu juga. Ya ampun, akhirnya ketemu juga gitu. Nah sekarang dari SMP itu sebenarnya yang aku takutin gitu Mbak, aku bakal kehilangan pelanggan karena pelanggan aku tuh ada yang banyak juga sih nggak main Instagram karena kan aku kan postingnya di Instagram sama WA kan. Jadi sebelum pindah itu 1 minggu sebelum pindah kita udah siasatin, udah kasih informasi, Pak Bu kita udah mau pindah nih ke sini, Pak Bu kita udah mau pindah nih ke sini gitu sih. Kita infoin gitu. oh langsung diinfoin pakai mulut gitu ya, mau pindah Iya. gitu ya. Tapi tetap sih Mbak awal-awal tetap ngedrop juga sih bukanya, jadi mulai lagi dari awal. Kalau menurut aku ini mulai lagi dari awal karena langganan banyak yang belum tahu. Oh, jadi kayak promosi ulang gitu ya. Iya benar banget itu banget pulang lagi. Tapi insya Allah ini udah nggak akan pindah lagi karena di sini udah nyaman, udah nggak tenda lagi walaupun masih pakai gerobak tapi kan tempatnya udah tertutup, udah orang juga makannya udah bersih, nyaman, enak, nggak di pinggiran lagi gitu. Iya, tapi promosi online endorse tetap ya jalan ya. Iya tetap. Nah, Mbak, ini kan bisnis kuliner kan banyak banget, ya kan? Tambah banyak. Mbak ngerasa kesaingin nggak? Enggak sih, kalau itu karena kan sama-sama cari uang ya Mbak, cari rezeki, apalagi pandemi gini, perasaan semua orang udah jualan ya, jadi kita tuh kayak saling support ya. Kalau kita ada rezeki juga, jajan punya orang juga gitu kan, karena perasaan aku semua orang udah jual makanan deh, mau dia pegawai, mau dia ASN, apapun pasti semua udah jualan makanan. Jadi bagi-bagi rezeki aja lah Mbak. Kalau untuk ngerasa kesaing nggak banget, enggak. Iya, Mbak nggak ngerasa kesaing, nggak ngerasa takut konsumen bakal pindah ke tempat lain gitu? Enggak. Kalau itu Penjualan enggak. turun gitu nggak ya? Enggak. Kalau itu udah aku mah udah pasrah aja itu mah Mbak, udah balik-balik lagi ke rezeki. Udah lagi pandemi begini, terus aku mesti mikirnya takut ini, takut itu gitu kan. Kayaknya enggak deh Mbak. Ya pokoknya aku tuh cuman fokus usaha bikin makanannya tiap hari selalu enak ya kan, biar pelanggan juga nambah, biar orang yang udah jadi langganan juga nggak nggak kecewa. Udah sih gitu aja sih Mbak. Kalau mikirin yang itu enggak, yang aneh-aneh aku nggak mikirin gitu, nggak takut ini, nggak takut itu. Udah aku cuma takut corona aja. Aku takut corona. Corona pergi dong. Iya. Tapi prokes mah tetap lah Mbak ya di kantin Mbak ya. Iya. Tapi Mbak pernah ngerasain dikomplain ini nggak, konsumen nggak? Gimana Mbak? Pernah ngerasain dikomplain konsumen nggak? Pernah, ada yang begitu, ada yang komplain. Komplainnya apa itu Mbak contohnya? Kalau aku tuh terima komplain jujur ya, biasanya tuh di leker. Karena leker itu kan bikinnya susah. Jadi leker ini juga aku berganti-ganti anak buah. Karena yang waktu pertama kali kerja sama aku itu memang harus pulang kampung, jadi aku mesti cari lagi yang baru. Sepeganti dia itu udah bagus banget bikin lekernya. Ternyata juga harus desain, jadi aku ada lagi orang baru. Nah setiap pergantian orang baru itu kan customer nggak mau tahu dong, lekernya harus enak, harus garing, harus kriuk. Nah terkadang di pergantian itu kan namanya baru belajar kan, anak buahku juga kan, jadi suka melempes, suka kayak pancake gitu loh Mbak. Jadi dia melempes kan, kalau leker itu kan kriuk keras gitu kan. Nah ini enggak, nah itu dikomplain, Kak ini lekernya kayak begini, nggak garing, nggak kriuk, ya kan gitu sih Mbak. Ya aku minta maaf, biasanya aku minta maaf ya Kak, ini pegawainya baru, nanti aku ganti lagi ya yang baru gitu sih Kak.
Aku paling konfirmasi ke merekanya gitu, aku minta maaf pasti kalau di komplain. Biasanya suka komplain itu leker, tapi kalau kayak Tongkil, kayak yang lain sih, aku belum pernah terima komplain. Iya. Tapi Mbak termasuk berani ya Mbak ya, ganti sama makanan yang baru ya. Gimana? Berarti Mbak termasuk ini ya, berani yang nggak berani ganti sama makanan yang baru ya, dikomplain gitu ya. Iya, iya dong harus. Aku pokoknya kalau udah ada yang komplain pasti aku ganti. Aku ganti dengan yang baru. Aku nggak mau, maksudnya jadi gini, biar dia juga nggak kecewa ya, karena kan dia udah keluar duit tapi nggak sesuai dengan yang dia mau gitu kan. Dengan yang aku promoin, aku gembar-gemborin, lekernya crunchy gini gitu. Pas sampai di dia kok melempes Kak, kan kasihan. Kalau dia komplain ke aku pasti aku ganti. Gitu Berarti juga Mbak kayak misalnya kalau lontong kikil atau apapun, kalau misalnya ada yang komplain pasti aku ganti baru. Oh, Pasti apapun kalau itu yang Mbak. dikomplain makanannya pasti Iya. ganti baru ya Mbak. Iya benar. Aku ganti baru. Aku nggak perpanjang. Oh enggak kok Mas gini gitu, atau enggak kok Mbak mau diajak ini lagi bersilat tidak lagi, aduh enggak. Pokoknya udah minta maaf, langsung kita ganti yang baru, gitu aja. Namanya kan jualan ya Mbak, nggak boleh galak-galak, nggak boleh judes-judes, ya kan? Ntar nggak ada yang mau beli lagi. Jadi pokoknya andalannya minta maaf, udah gitu aja. Terus ganti yang baru deh. Pelanggannya raja ya Mbak? Iya benar, pelanggan adalah raja. Oke Mbak Oci, sebelum aku tutup ada yang mau Mbak sampaikan Mbak? Apa ya Mbak? Ya pokoknya yang lagi membangun, aku juga masih belajar sih, aku belum ada ini deh, masih minim banget ilmunya juga, tapi kalau buat kita yang lagi membangun bisnis kuliner, kuat-kuat deh, pokoknya kuat-kuat, apalagi pas pandemi begini ya, karena ada beberapa kawanku yang tanya ke aku, gimana sih, kata dia, biar bisa bertahan jualan sampai lama gitu, nggak ada yang beli, nggak ada yang beli, berapa hari tutup gitu, pokoknya apapun yang terjadi, buka terus. Buka, ada yang beli, nggak ada yang beli, buka, pokoknya buka. Tapi kita bikin stoknya sedikit-sedikit aja kan, takutnya kan basi, ya kan. Pokoknya jangan sampai buka tutup, karena kan kasihan customer kita, nggak tahu rezeki kita di hari apa, di jam berapa, ya kan. Pokoknya buka terus, jangan menyerah. Udah gitu aja sih kalau aku. Oh, jadi termasuk waktu pas pandemi itu juga Mbak jadinya stoknya nggak banyak ya Mbak ya? Sedikit-sedikit aja. Iya dong, habis gitu iya, ya? iya, bener. Aku pas pandemi itu berkurang banget stoknya, tapi aku nggak ada loh Mbak gitu. Jadi selalu ada, tapi dikit gitu. Memang aku udah takerin, jadi kita tuh udah punya taksasi ya. Satu hari ini aja deh, ini segini aja gitu. Jadi tiap hari selalu ada. Oh, yang penting ada, yang penting habis ya Mbak, nggak usah banyak-banyak, penting habis gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya hari ini ternyata cepet habis, misal jam 12 sudah habis, kita tambahin stoknya sedikit lah, naik berapa, dikit, ntar sampai sore gitu sih Mbak, diatur